Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kita ketemu lagi di podcast Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Siap, ini akan kita kedatangan tamu istimewa jauh banget dari kota Malang. Dekat besau sih? Deket. Deket ya? Oke. Namanya Dokter Halwa Nadiatina Laila. Nadiatina Laila. Dokter Halwa Nadiatina Laila. Oh, namanya panjang. Asli mana Dokter Halwa? Saya aslinya Kalimantan, Dok. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Oh, itu yang mau pindah ke Malaysia? Enggak? Bukan. Oh, bukan ya. Itu provinsi baru. Oh. Dulu ikutnya Kalimantan Timur, terus bikin provinsi baru jadinya Kalimantan Utara. Oh, jadi memang asli situ. Memang asli sana, lahiran sana. Kenapa pengen jadi dokter dari Kalimantan Utara gitu? Nggak pengen jadi pengusaha aja? Sebenarnya saya maunya jadi seniman. Seniman? Iya. Apa itu? Main musik? Bukan. Apa ya? Seni lukis, Dokter. Oh, saya yang suka melukis. seni lukis. Oh, ngelukis apa ini? Ngelukis orang. Yang paling sering ngelukis orang. Oh, berarti pintar ngelukis banget ya ini. Nggak. Terima job nggak? Terima job. Boleh nanti hitung belakang. Oh, itu belakang. Oke. Oke, terima kasih ya kedatangan di podcast Albima 1208 channel ini. Berkesan sekali karena ini memang podcast yang sebenarnya banyak yang nanya sebenarnya. Terutama adik-adik gitu. Kalau mau jadi dokter ini ada banyak tahapan-tahapan gitu kan. Bener. Kuliah di kampus gitu kan, terus masuk ke rumah sakit, terus nanti lagi ujian nasional gitu kan. Iya, Dokter. Nah, cuman yang kita bahas adalah setelah lulus SKET, yaitu koas. Iya. Ya. Berarti kan pasti sudah pernah mengalami koas. Sudah. Ya, berapa tahun koasnya? Kalau dari kampus saya masih 2 tahun. Kalau beberapa kampus negeri yang lain itu ada yang 2 tahun kurang atau 2 tahun pas. Kalau saya 2 tahun lebih, 3 bulan kalau nggak Itu salah. lebihnya kenapa? Ada yang nggak lulus? memang programnya dari Bukan kampus. karena nggak lulus ya? Bukan. Oh. Nauzubillah ya. Kan sudah lulus. Iya sudah lulus tuh, Pak. Oke. Jadi untuk jadi koas ini di awal itu kan mestinya akan bertanda tanya. Nanti aku nih di rumah sakit diapain gitu. Diajarin apa? Bukan diapain ya. Iya, Diajarin apa gitu kan. Terus mau ngapain aja. Posisi saya sebagai dokter muda ini seperti apa gitu dong. Boleh diceritakan nggak? Koas ini apa sih sebenarnya? Kenapa harus ada koas gitu? Koas itu salah satu tahapan ya untuk semua mahasiswa kedokteran yang mau jadi dokter. Kalau misalnya habis lulus SKET harus lewat koas dulu baru bisa jadi dokter. Karena koas itu dimana kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapat waktu preklinik, waktu kuliah 4 tahun atau 3,5 tahun. Terus kita praktekkan ke pasien. Karena waktu kuliah itu kan kita penyakit A, B, C gitu. Tapi kan kita tidak lihat langsungnya. Berarti sudah paham saat di preklinik untuk teori-teorinya. Harusnya seperti itu. Mengaplikasikannya di koas. Iya benar. Saat di rumah sakit. Iya. Berarti tidak perlu belajar lagi kan saat di koas. Harus belajar lagi dong. Loh, katanya udah paham betul di preklinik untuk teorinya. Kalau preklinik itu lebih teoritis, Oh, lebih teoritis. lebih Mengaplikasinya aplikasinya di rumah sakit. Iya, dan beberapa ilmu itu memang nggak hanya bisa didapat dari buku, tapi ketika di rumah sakit itu kita dapat ilmunya dari dokter-dokter yang mengajari. Karena sebenarnya memang ilmu kedokteran itu benar-benar seni, dan setiap dokter itu pengobatannya memang butuh seni. Makanya ada kata art and science ya Iya. untuk kedokteran gitu. Jadi tidak murni ilmu teori semua gitu Iya, kan. benar. Mesti ada artnya. Kebenar kan suka seni kan. Iya, cocok berarti masuknya ya. Cocok masuk ke dokteran gitu ya. Terus untuk jadi koas yang baik itu kan harus bagaimana? Ada kisi-kisi nggak gitu biar diterima oleh lingkungan rumah sakit yang dituju gitu misalnya gitu. Kalau dari ya namanya mahasiswa kedokteran yang pasti nomor satu yang penting ilmunya juga ya. Tapi selain itu attitude. Nah, oke. Iya, nomor 1 attitude, nomor 2 ilmunya. Kalau misalnya Justru attitude nomor 1 ya? kalau di kedokteran itu attitude nomor 1. Karena ketika pintar, attitude-nya 0 itu benar-benar. Attitude 0 itu gimana maksudnya? Ya, attitude ke sejawat, sesama dokter, ke dokter spesialis, terus ke Berarti pasien. hubungan interaksi gitu ya. Hubungan interaksinya. Sosialnya. Bener.
Oke. Berarti kalau misalnya nih attitude ada nomor satu, misalnya kamu nggak belajar tapi attitude-nya baik, bisa lulus gak sih? Ya nggak juga. Oh nggak juga. Ya harus bareng, imbang lah. Imbang. Jadi di koas ini titik beratnya adalah mengaplikasikan teori yang selama ini dapat di Iya benar. preklinik gitu kan ya. Kalau Dokter Halwa sendiri pengalaman selama di koas bagaimana? Selama di koas itu Sukanya dulu apa? Sukanya ya kita bisa menghadapi pasien langsung, bisa tahu oh ini loh penyakit yang kemarin saya pelajari. Terus habis itu kita ngikutin dokter-dokter spesialis, dosen-dosen kita, terus kita belajar langsung dari beliau-beliau. Selain itu juga kebersamaan waktu koas sih. Kebersamaan waktu koas. Pengalaman-pengalaman saat di beberapa stase, kan waktu koas itu kita masuk ke stase-stase sesuai yang misalnya penyakit dalam, bedah, seperti itu. Berarti memang harus rajin juga ya Pak selama koas itu? Harusnya. Harus rajin belajar? Harusnya. Harusnya. Lalu tapi identiknya kalau teman-teman koas itu ditanyain gitu, loh kenapa harus ketawa dulu? Gimana, enak nggak koas? Enak dok. Kenapa? Bisa kuliner. Loh kuliner yang dicari. Loh gimana ini? Itu nilai plus dokter. Nilai plus. Oh nilai plusnya. Iya kan, karena kan kita kan koas kadang itu ada yang kuliah seperti saya, kuliahnya di Malang, terus tiba-tiba koasnya di Bangkalan. Saya belum pernah ke Bangkalan sama sekali, belum tahu Madura. Saya kira Madura di luar negeri gitu kan dokter. Oh gitu. Awalnya gitu ya. Tapi pas sudah sampai Madura kan ternyata kita berhadapan sama budaya yang lain, terus kuliner yang lain, itu nilai plusnya salah satunya. Terus gimana kita menyesuaikan diri, karena kan ketika kita jadi dokter kita ketemu sama macam-macam orang, dan kita nggak boleh menyamaratakan kita harus bersikap seperti apa, tapi kan kita harus melihat orangnya gimana dulu gitu. Berarti happy mana antara preklinik dengan koas? Selama koas happy selama koas, apa happy saat preklinik di kampus? Kalau preklinik itu mungkin yang bikin gak happy itu bosen palingnya dokter, karena kan bener-bener buku tugas. Kalau koas kan kita masih jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan di rumah sakit itu dokter. Ketahuan keceplosan nih. Bukan, maksudnya Berarti selama koas sukanya jalan-jalan aja berarti ya? Jalan dari stase satu ke stase lain, ke poli gitu loh dokter maksudnya. Bukan jalan-jalan kuliner. Bukan ya. Oke. Jadi lebih happy koas pastinya berarti. Iya, kalau saya lebih interest ya. Daripada di preklinik. Iya, lebih menarik. Lebih menarik. Banyak tantangan nggak? Banyak banget. Tantangan terberat selama koas apa? Jaga IGD. Jaga IGD. Salah satunya. Kenapa? Sama jaga OK, masuk OK. Kalau jaga IGD kan ketika di IGD tuh kita sudah memposisikan diri kita tuh sebagai dokter. Oke. Tapi kita memang tidak boleh intervensi terapi. Iya, kita hanya pertama pasien datang itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari tahu tentang pasiennya itu, biar kita tuh dapat gambaran, oh pasien ini mengarahnya penyakit kemana. Setelah itu kita konsulkan sama dokter yang jaga saat itu. Gitu. Terus kan kalau misalnya kita bikin laporan juga untuk kita lihat pasiennya, karena misalnya satu penyakit aja itu dia nggak murni penyakit itu aja gitu, banyak penyebab lainnya. Nah itu kita banyak belajar dari situ. Dan jujur saya paling suka itu sebenarnya stase IGD. Stase IGD? Iya, saya senang sekali jaga IGD. Wow. Wah ini berarti berhubungan dengan temanya kemarin ya? Spesialis emergency. Oh. Suka nggak? Suka. Sempat kepikiran mau ambil emergency juga, pengen suatu saat ambil emergency atau enggak bedah. Sebentar, yang kedua apa? Masuk apa? Bedah. Iya. Serius? Iya. Wah, punya saingan ini. Kan ada podcast kemarin spesialis emergency itu kan, itu bagaimana caranya, apa sih spesialis emergency itu ada situ, kalau memang kamu butuh informasi situ ada. Terus kalau sukanya stase IGD, nggak enaknya selama IGD? Kalau sukanya pasti seneng aja kan? Iya. Tapi nggak sukanya apa di IGD? Capek banget. Capek? Iya. Biasanya kalau misalnya jaga IGD kadang bisa berdua, kadang bisa bertiga, paling banyak berempat lah. Sekali jaga berempat? Tapi beda stase dokter. Misalnya saya stase saraf, teman saya stase anak, kita jaga IGD bareng. Itu seenggaknya kita bisa meringankan bagi tugas lah, gitu. Kalau hilang bareng gitu ya? Enggak. Biasanya gitu ya? Langsung. Biasanya, ayo makan bareng gitu kan. Enggak. Jadi hilang kosong IGD-nya? Nggak boleh dokter. Oh nggak boleh? Gantian? Harus gantian. Terus kalau misalnya
Yang berat itu ketika kita jaganya sendiri atau cuma berdua itu berat banget. Oh iya. Karena capek mobilisasi, harus kadang laporan dan segala macam, ketika banyak pasien datang itu capek dokter. Iya. Kita break adzan ya. Oke, kita break dulu ya adzan ya sebentar ya. Are you ready guys? Open the mic. Oke, sorry ya tadi kita harus break dulu. Ada adzan asar. Jadi kita harus dengerin dulu nih adzan asar baru kita bisa lanjutkan podcast. Oke, sorry ya. Kita tadi sudah break sebentar. Nah, kita sampai di stase UGD yang tidak enaknya apa gitu kan tadi. Stase UGD. Gak enaknya apa tadi? Ya, Yang pertama sibuk. sibuk. Terus habis itu kan kita masih apalagi kalau misalnya awal-awal jaga IGD itu kita ketemu pasien tuh bingung, ini mau ngapain, apa yang mau ditanyakan, semua ilmu tuh kayak hilang, ngeblank gitu. Jadi lupa. Jadi tetap favoritnya stase UGD. Apa Iya, tadi stase OK tadi? Gimana? Karena Kan dua tadi tuh. iya. Stase UGD, stase OK. Iya. Kenapa kok stase OK masuk pilihan ini? Favorit? Karena saya dari awal memang tertariknya di bedah. Jadi kalau misalnya pas lagi stase bedah ikut OKA tuh kan saya bisa lihat langsung, kadang bisa ngasisten meskipun cuma suction aja gitu. Sasan ya. Awal-awal gitu ya. iya, awal-awal kan suction, Luka-luka di dab aja gitu ya. Bersihin. Kadang ikut operasi handscoon-nya masih bersih gitu ya. Enggak ada darah sama sekali. Kadang saya cuma di belakang. Oh gitu. Atau berdiri di pojokan. Ya, di pojokan. Mbak Koas, jangan mempet sini gitu ya. Ya, ruang steril. Oh iya. Nah, ya jadi sebenarnya kalau favoritnya dua ini cukup lah. Itu masuk bedah, masuk spesial emergency gitu kan. Bisa jadi pilihan. Nggak tahu lagi kalau nggak mau jadi dokter sebagai pekerjaan utama gitu kan. Ada hobi lain itu bisa. Tadi kan bisa melukis. Oh, bisa jual hasil karya lukisnya gitu kan. Kan top gitu. Iya. Justru lebih banyak nanti. Dokternya sampingan. Saya dokternya sampingan gitu. Jadi lukisnya nomor 1 gitu kan. Benar. Oke, jadi paling menjengkelkan saat koas itu apa? Saat menghadapi konsulen, ujian, atau ketika ditanya-tanya. Jika ditanya saat morning report. Morning report, kata visitor. Ya, apalagi misalnya begitu langsung disebut nama langsung kaget gitu ya. Iya, saya ingat banget waktu apa itu? Stase anak ya. Itu lagi visitor ngikutin. DHF itu apa? Apa? Langsung. Jadi gak konsen langsung. Iya, langsung lihat temennya lihat saya lihat temennya, lihat-lihatan, dokternya. Jadi belum sempat jawab. Akhirnya dokter yang jawab. Apa memang sengaja begitu? Awal-awal gitu kan dikasih tahu dulu. Gitu. Misalnya triasnya ini meningitis misalnya gitu. Saya ditanya gitu terus apa? Kadang yang paling sering itu gitu. Itu sudah jawaban yang paling baik gitu ya. Mending atau diem, maaf dokter. Diem adalah emas gitu ya. Iya. Menghadapi konsulen kenapa? Takut. Karena wajar takut. Ya takut. Wajar. Terus, selain takut? Belum belajar. Terus lupa, ngeblank, banyak lah alasannya. Alasannya banyak. Iya, alasannya banyak. Itu alasan itu supaya tidak dimarahi gitu. Iya. Tapi pernah nggak dimarahi konsulen? Sering? Pernah, pasti pernah lah. Pasti pernah. Iya. Apa yang paling nggak enak kamu dimarahin tuh saat stase apa? Yang paling nggak enak itu saya lupa ya stase apa, tapi yang paling gak enak itu ketika saya dimarahin itu langsung di depannya pasiennya. Jadi ngerasa langsung kayak kredibilitasnya langsung jatuh. Padahal soalnya kan kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya nggak mau ya dimarahin di depan pasien. Gitu. Ini bisa catatan khusus buat saya. Saya bukan nyinggung dokter loh ya. Iya. Karena aku nggak pernah marah-marah. Iya, baik banget dokter. Gak pernah sekali. Ngebully ya. Iya. Justru kalau dokter Yaya senyum itu malah serem. Bahaya. Iya, bahaya. Ada apa nih? Ada apa gitu ya. Saya salah apa ini? Gitu. Ini berat. Oh, jadi gitu. Berarti kalau memarahi koas jangan di depan pasien itu ya. Iya, soalnya berarti saya bawa dulu kemana harus sudah
Harusnya kan begitu kan. Nggak, Katanya kalau di depan pasien pasti kredibilitas turun gitu kan. Berarti nanti koas saya bawa dulu terus saya marahin di suatu tempat gitu ya. Harus gitu. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Iya, terserah konselennya lah sebenarnya. Iya, Kalau iya. kita kan kalau misalnya morning report atau lagi presentasi, kita dimarahin depan teman-teman itu biasa. Maksudnya biasa aja. Tapi ketika dimarahin di depan pasien tuh, terus dokter habis dimarahin, dokternya pergi, kita langsung sama pasiennya, Bu. Iya. Jadi kayak pura-pura begitu ya. Gitu ya. Awkward gitu. Jadi ya berarti konsulen itu di mata teman-teman koas gitu. Jadi langsung begitu berhadapan takut itu nomor 1. Iya. Gitu ya. Sebenarnya takut kan kalau sudah siap dengan pembelajaran pasti nggak akan takut Iya, kan. harusnya. Kadang yang takut karena tidak siap. Iya, benar. Bener nggak? Aku soalnya nggak siap materi ini tapi jadinya takut. Karena kadang-kadang kita udah siap materi ini, misalnya materi A gitu. Yang ditanya itu out of the box. Jadi justru B yang ditanyain gitu. Jadi langsung kenapa aku nggak belajar ini gitu. Padahal A sudah disiapkan. Benar. Ya sebenarnya tetap salah koasnya lah. Di mana-mana salah koasnya lah. Harusnya belajarnya semuanya. Oh gitu. Pernah nggak konsulennya salah? Enggak pernah. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Kenapa? Iya. Nggak pernah ada rumusnya ya? Enggak pernah ada. Kalau rumus. lagi pendidikan Iya. gitu. Sudah pakem gitu. Pakemnya kok selalu salah? Iya benar. Kok selalu salah. Oh, jadi kalau ditanya walaupun konsulen salah tetap yang salah koasnya. Tetap. Jangan dilaporin loh dong. Oh, gitu ya. Kan sudah lulus. Udah selesai. Iya. Jadi kan nggak ada sangkut pautnya sudah kan. Nggak ada masalah berarti kan. Saya nggak ikut-ikut dokter. Awas dicontek sama adik-adik Nah, nanti. iya. Terus yang lagi stase paling favorit apa? Selama di koas. Forensik. Main remi. Iya. Enggak, saya nggak Nggak ada pernah main kerjaan. remi, dokter. Iya, nggak ada kerjaan. Karena nggak ada otopsi. Iya. Berarti Ada- bolos terus udah. Enggak. Terus kenapa jadi favorit? Pembimbingnya? Bukan. Stase istilahnya kalau sama teman-teman itu ngomongnya stase istirahat. Stase istirahat. Iya. Karena nggak ada kerjaan. Nggak ada otopsi ya. Kecuali kalau di center-center besar ya. Kan nggak ada visitor, dokter. Loh, nggak pernah visit ke makam mayat? Nggak pernah ya? Siapa yang mau divisit mayatnya? Nggak pernah ada? Nggak pernah. Oh, coba auskultasi mayat itu gitu. Bising ususnya bagaimana Iya. gitu. Kalau forensik itu enaknya santai, terus materinya tuh maksudnya sudah ada, maksudnya Berangkat pakem. siang, pulangnya pagi. Hah? Besok dong. Berangkat pagi pulang siang. Cepet. Cepet pulangnya. Jadi stase favorit adalah forensik. Iya. Itu kayaknya stase favorit sama koas. Tapi mungkin Di Bangkalan ya? Iya, di Bangkalan Iya, ya. Nggak iya. tahu kalau koas lain. Ya kan di Bangkalan jadi stasenya favorit adalah di forensik karena Iya, benar. nggak ada otopsi yang ya dalam tanda kutip menjijikan begitu kan sampai Ada yang- PLPD. Ada yang paling ini 2 dokter, yang apa tenggelam sama penggalian. Pernah ya? Pernah. Tapi saya pas nggak ikut. Tapi PL ya nggak sampai bedah mayatnya. Iya kayaknya. Cuma Kalau nggak salah. pemeriksaan luar aja. Soalnya kadang biasanya di sini pada nggak mau kalau pemeriksaan dalam keluarga. Masyarakatnya Iya masyarakatnya nggak karena mau dibuka-buka. memang apa kulturnya rata-rata gitu di sini, masyarakatnya nggak mau. Oke, berarti semua koas yang selama ini adalah stase forensik yang paling favorit Iya. karena stase istirahat. Iya, alasan cuma situ aja ya. Stase istirahat. Iya. Stase paling sibuk. Stase paling sibuk kalau dari saya dan kelompok saya itu saraf. Saraf. Oke. Pemeriksanya banyak. Banyak banget. Itu kan. Reasoningnya pasti karena itu. Iya benar. Iya, sama saya dulu waktu koas gitu. Pemeriksaan banyak banget Iya. dan harus lengkap. Iya, itu stase istilahnya stase minor, rasa mayor. Sama ya. Karena menjengkelkan ya. Karena banyak banget yang harus ditulis. Bener, Diperiksa juga. bener. Setiap visitor yang diperiksa bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh, bawa palu, Bawa. bawa jarum. Ada di belakang palunya. Ya ada itu Lengkap ya. semuanya pokoknya. Berarti pasien ditusuk-tusuk gitu. Ketokin sama palunya. Terus harus lengkap, bawa senter, bawa apa semua harus lengkap. Jaga IGD pun gitu. Paling berat memang saraf. Wah, iya karena pemeriksaan itu ya. Pemeriksaannya banyak. Forensik paling favorit karena fase istirahat. Iya. Stase paling sibuk adalah neuro. Kalau stase bedah bagaimana?
Ini saya Stase jujur. apa itu? Jujur, Oh, harus jujur. Harus jujur. Ini stase seperti apa bedah itu? Kalau stase bedah itu kan dibagi dokter, ada bedah umum, bedah uro, orto, sama bedah saraf ya. Kalau di sini baru ada. Kalau waktu zaman saya koas di sini saya belum dapat. Cuman kalau bedah itu kalau saya enaknya pas prakteknya saat di OK. Saat prakteknya? Iya, saat di OK. Di OK ya? Meskipun cuma nonton aja tuh seru. Oh, seru karena tadi masuk favorit ya. Iya. Stase OK sama UGD tadi. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Pasiennya banyak. Pasien. Masa pasiennya banyak? Banyak dokter. Lumayan. Jadi senang. Iya. Kalau pasiennya banyak. Kalau stasenya pasiennya sedikit, katanya lebih senang yang nggak usah istirahat. Kalau senang pasien sedikit kan enak gitu ya. Terus kalau bedah itu kita harus benar-benar jeli. Karena misalnya pada pasien yang akut abdomen, nyeri perut itu kan itu banyak DD-nya banyak. Jadi kita harus benar-benar jeli. Bisa salah ya? Iya. Bisa salah. Bisa salah. Jadi senangnya itu. Nggak enaknya apa stase bedah? Ujiannya. Kenapa ujiannya? Coba cerita gimana? Kenapa kok ujian? Kok milihnya ujiannya kenapa? Ada apa dengan ujian bedah? Bolak-balik. Iya. Gimana? Bolak-balik ujiannya. Bolak-balik ujiannya. Enggak sih. Ya, sebenarnya tergantung koasnya. Tetap koas yang salah. Bolak-balik itu karena dikasih kesempatan sebenarnya kan. Kalau alhamdulillah satu kali ujian pasti banyak yang lulusnya. Iya, benar. Saya mau satu kali ujian dok gitu. Oke, ditantang satu kali ujian. Lah nggak bisa. Gimana? Nggak lulus mau? Mestinya kan diulang-ulang. Soalnya dosennya baik gitu. Iya, baik banget dosennya. Iya kan? Morning reportnya seneng kan? Oh iya. Paling suka ya? Saat morning report. Morning reportnya itu beratnya kan kita harus nanya ya. Jadi yang presentasi satu, sisanya harus nanya. Penontonnya itu harus nanya. Jadi itu pada bingung nanya apa. Jadi harus fokus dari awal sampai akhir. Tapi kan sekarang sudah kasih pertanyaan. Kamu nanya ini, kamu nanya itu nanti gitu kan. Tahu aja dok. Iya kan pasti itu kan. Jadi begitu nanya, halo nanya, ya dok saya mau tanya. Itu berarti pertanyaannya sudah ada gitu kan. Kecuali kalau ditanya dia bingung, itu berarti belum kasih pertanyaan. Biasanya gitu kan. Terus dibagi. Ternyata konsulennya tahu ya. Wah, tahu. Oh, tahu. Tahu lah, tapi nanti kan akhirnya dikejar juga nggak bisa jawab juga. Nah, iya benar. Gitu kan. Seperti tadi, apa? Gitu. Pura-puranya begitu. Pura-puranya loading gitu kan. Oke. Dan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Ini kan ada proses setelah koas UKMPBD. Iya. Dan Halwa termasuk salah satu mahasiswa kedokteran Unisma yang one shoot. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah, makasih dokter. Gimana sih caranya biar bisa one shoot? Mungkin bisa ada pelajaran untuk teman-teman yang lain nantinya di bawahmu kan, adik-adik. Gimana caranya UKMPBD bisa one shoot? Kisi-kisinya. Kisi-kisinya ya. Kalau UKMPBD sendiri tuh sebenarnya kan kumpulan dari apa yang selama ini kita pelajari, terus kita dikasih ujian, di mana ujiannya itu memang berkaitan sama pasien gitu. Dan sebenarnya lebih banyak teoritis juga gitu daripada praktik. Karena kadang misalnya kita koas dapat ilmu A gitu, kadang tuh nggak sesuai sama ini. Karena kan memang tadi ilmu kedokteran tuh seni gitu. Jadi kalau dari kisi-kisi, kalau menurut saya yang penting itu pertama niat belajar dulu. Niat nggak, soalnya UKMPBD itu nggak bisa SKS, nggak bisa sistem kebut semalam, itu nggak bisa sama sekali. Dan kita harus mempersiapkan itu panjang. Sebenarnya yang susah dari ujian UKMPBD itu persiapannya sebelum UKMPBD-nya. Tapi saat kita ujian itu sebenarnya ketika kita ngerjakan itu sebenarnya nggak terlalu susah. Cuman soal UKMPBD itu kita menjawab jawaban dari pertanyaan yang jawabannya itu semuanya benar. Oh gitu. Jadi seakan-akan pilihannya benar semua. Jadi kita harus memilih yang benar di antara yang paling benar. Paling benar di antara yang benar gitu ya. Kesulitannya di situ. Karena memang ada beberapa soal yang jawabannya itu sebenarnya bisa semua, cuma satu yang paling benar gitu. Oh, itu pertanyaan menjebak berarti ya? Ya. Harus jeli. Misalnya kayak terapi gitu ya. Kalau terapi yang ditanyakan tata laksana awal, berarti first line-nya gitu. Semuanya benar bisa dipakai memang, tapi yang pertama paling pas awal apa iya, gitu ya. Jadinya kita memang benar-benar harus hafalan. Terus kita harus latihan soal karena sering mungkin. Bener.
setidaknya minimal satu hari itu 100 sampai 400 soal lah. Latihan soalnya. Oke. Itu minimal 100 lah. Semalas-malasnya, tapi ya biasanya lebih lah kalau teman-teman gitu. Terus beberapa juga akhirnya ikut bimbingan. Kalau jujur menurut saya Bisa nggak ikut bimbingan itu? sebenarnya bisa sih dokter, cuman kalau ikut bimbingan memang banyak plusnya. Plusnya itu karena kita nggak harus mikir soal-soal sebelumnya itu yang keluar apa, tipe-tipe soalnya gimana. Kalau ikut bimbingan kan kita terima beres, kayak diarahkan. Diarahkannya enak gitu. Cara menjawabnya begitu ya? Iya, terus materi-materinya tuh ringkasannya seperti apa gitu. Terus yang penting satu lagi berdoa. Berdoa. Di pamungkas itu ya? Itu paling pamungkas. Berdoa untuk diri sendiri, terus berdoa mendoakan teman kita yang sama-sama ujian juga. Gitu. Terus ada jalan-jalan rahasia nggak untuk one shot lulus? jalan ninja. Jalan ninja gitu. Jalan Ada ninja nggak? itu sama jalan lintas apa beda? Kenapa? Hampir sama lah. Hampir sama. Jalan pintas, jalan ninja. Ada beda dikit mungkin ya. Kalau Ada nggak kita? menurut saya sih nggak ada jalan pintas ya. Kalau untuk UKM PPD memang benar-benar murni harus belajar. Harus belajar, harus latihan soal, terutama latihan soal. Biar kita ketika ngadepi soal tuh nggak kaget. Gitu. Makanya kan pasti di beberapa kampus-kampus itu sudah menyediakan bimbingan sendiri di mana mereka tuh latihan soal. Kan kalau UKM PPD ini 150 soal itu 200 menit. Tapi kalau dari kampus saya latihan soalnya tuh 150 soal 150 menit. Biar kita terbiasa mengerjakan cepat. Dan kita harus bisa menangkap kata kunci dari soal. Kadang soal tuh panjang banget. Kita tuh harus jadi kita yang mau ditanyakan itu apa gitu. Enaknya bimbingan tuh gitu. Kita diajari membaca soal Dengan cepat ya? dengan cepat. Menjawabnya juga cepat. Gitu. Berarti memang nggak ada jalan-jalan ninja, jalan-jalan pintas nggak gitu. Gimana caranya supaya tetap one shot lulus gitu? Nggak ada. Tetap harus belajar. Tetap. Intinya itu ya? Tetap Berarti belajar kemarin? belajar Oh, dong. belajar. Jadi khawatirnya kan belajar saat-saat senggang itu kan males banget kan. Nggak bisa. Memang kadang ketika kita belajar kan memang selama kita kuliah kedokteran kan juga sudah belajar. Cuman tidak seintens waktu mau UKM PPD gitu. Bahkan kalau UKM PPD itu ada teman-teman yang sampai tidur tuh sehari cuma 3 jam, 4 jam, Sampai sisanya segitunya? belajar sampai segitunya. Tapi kalau saya Itu jarang jalan. Hah? Jarang jalan-jalan. jarang. Selama persiapan gitu. Ya mungkin waktu di awal-awal belajar itu masih agak Kira-kira longgar. harus start berapa bulan sebelumnya untuk mempersiapkan UKM PPD ini? Kalau biar saya jadi one shot. kemarin kan sebenarnya saya ikutnya harusnya yang Februari, ya yang Mei. Ikut Mei, tapi karena ada corona ini jadi Mundur. saya mundur. Oh, Agustus. Mundur Agustus kemarin. Bayarnya berapa? Bayar ininya. Bayar ujian UKM PPD? Bayar ujian UKM PPD 2 jutaan ya? iya, kurang satu setengahan kurang lebih. 1,5. Kalau nggak salah. Soalnya kan UKM PPD itu kan sebenarnya 2 ujiannya. OSC ya? Sama CBT. OSC sama CBT, tapi yang kemarin ini karena OSC dihapus. OSC-nya dihapus, diambil Karena dari pandemi. nilai. Nilainya diambil dari OSC-nya Oh, iya. kampus. Berarti beruntung ya? Iya. Jadi hilang OSC-nya kan? Iya, OSC-nya hilang. Harusnya ketemu saya nguji nih. Iya, benar. Iya, oke, syukurlah. Berarti memang harus step belajarnya strike banget gitu ya? Iya. Nggak boleh tenang-tenang ya? Seenggaknya 3 bulan lah. 3 Biar bulan. nggak keteteran. Kalau kursusnya tadi, kursus di mana? Kalau saya ini Yang rekom. sebut merek lah. Ya, pokoknya kursus yang itu ya, yang menyediakan Khusus untuk UKM PPD. PPD. Iya. Ada ya? Ada banyak berarti itu? Banyak banget. Bayarnya berapa? Beda-beda tergantung. Kalau yang Halwa ikutin? Kalau saya itu sekitar 3 jutaan kalau nggak salah ya. Itu 3 juta itu berapa sebulan atau selama paket? Sepaketannya itu. Paket ya? Paketannya itu Menghadapi UMPPD gitu ya? Berarti bukan per bulan? enggak. Nanti itu paketnya itu sudah ada fase intensif sama fase cepat biasanya. Kalau di saya kemarin, fase intensif itu kita di recall materi-materi yang sudah pernah dikasih, kita recall jadi diberikan materi lagi, tapi materinya tuh singkat padat jelas. Bukan materi yang panjang kayak patofisnya dan segala macam, enggak. Nanti ketika fase cepat itu isinya cuma latihan soal dibahas seperti itu.
Oh. Gitu. Nanti soalnya kadang memang beberapa bimbingan itu beda. Yang bikin mahasiswa kedokteran itu pusing itu kan kita latihan soal itu banyak. Dari berbagai macam instansi. Dan setiap instansi itu memiliki kunci jawaban yang kadang berbeda. Ketika instansi A jawabnya A, instansi B soal yang sama jawabnya B. Gitu. Nah, makanya kita harus baca reasoningnya. Terus kita megang yang mana gitu. Wah, berarti tidak mudah segampang terus bisa jadi wanasut ya. Iya, benar. Kan banyak yang berkali-kali. Ada yang Ada yang berkali-kali. pernah sampai 10 kali. Itu Iya, ada kasihan batasannya nggak sih? Kalau tidak salah Maksimal. batasan usia nggak? Sama. Enggak, harus maksimal sekian ikut ujian UKMPD misalnya 5 kali maksimal. Setelah 5 kali harus bagaimana begitu? Ada batasan Enggak. ujian UKMPD? Kalau enggak maksimal enggak ada. Cuman memang ketika memang ada spesialnya dari one shot. Jadi ketika kita one shot itu ya orang-orang memandangnya itu bagus gitu. Sedangkan yang retaker itu agak dipandang miring gitu. Sebenarnya tapi kalau menurut saya kan kalau soal karir kan soal rezeki orang masing-masing gitu. Cuman memang ya salah satu yang menunjang kita untuk nanti entah bekerja di mana. Berarti nggak ada batasan ya ujiannya? Bisa sampai 10 kali, 20 kali bisa? Terakhir kali yang seperti itu yang saya tahu. Tapi kalau ada perubahan saya belum tahu yang Jadi nggak ada batas maksimal? Berarti kalau misalnya di ujian 10 sampai 20 kali nggak lulus ya tetap aja ikut UKMPD gitu? Iya, tapi capek. Karena benar-benar menguras tenaga, menguras waktu, biaya Kalau juga. batasan umur ada? Kalau nggak salah untuk dokternya sendiri gitu. Berapa batasan umurnya? Kalau dokter umum kayaknya enggak ya. Cuma untuk masuk spesialis mungkin susah. Kalau spesialis kan ada ada batasan umur. Iya, ada batasan umur. Tapi untuk UKMPD nggak ada ya? Kejam nggak sih UKMPD ini? Kejam tapi butuh. Kenapa? Menurut saya. Kok saya lebih setuju tidak ada UKMPD tapi ada ISIP daripada ISIP nggak ada, cuma ada UKMPD. Nah, berarti kan sekolahmu sekitar 5 tahun 6 tahun itu kan ditentukan dengan UKMPD toh. Tapi menurut saya nilai positifnya tuh ilmunya tuh jadi maksudnya ada standar ilmunya merata. Terus dan benar-benar tersaring yang dokter yang berkompeten, maksudnya karena kita kan juga nggak, misalnya kita sakit, kita kan pasti ingin ditangani sama dokter yang bisa menangani kita. Istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibalik aja, ada preklinik lulus, nggak usah stase, nggak usah koas, langsung ujian UKMPD, pasti lebih bisa. Tapi kan nggak bisa OSCE. Kenapa? Nggak bisa OSCE. Kan kalau OSCE ada, kan kemarin OSCE nggak ada. Kan occasionalnya beda. Oh, beda ya. Nah iya kan. Jadi kalau saya sih pribadi lebih setuju begitu. Tidak ada UKMPD tetapi ada ISIP. Kenapa dokter? Toh yang akan kamu hadapin di masyarakat nanti kan manusia nih. Iya. Tapi kan ISIP tetap ada. Teori kan kamu dapat nih di preklinik. Iya. Nanti di saat stase koas belajar lagi kan teori itu. Di mana aplikasinya ke pasien, nanti lupa kita lihat buku lagi. Belajar lagi di teori. Kenapa aku harus ada UKMPD gitu kan? Teori lagi nih, belajar lagi. Iya. Kalau pribadi, Iya. tapi semua orang kan punya pandangan. Saya nggak tahu kan pejabat-pejabat di atas sana. Iya. Kalau saya setuju UKMPD nggak ada ISIP boleh gitu kan. Berarti maksudnya habis koas langsung ISIP gitu. Langsung ISIP. Gitu. Kalau memang membutuhkan kesiapan tenaga dokter yang lebih profesional gitu kan, daripada cuma duduk nyediain soal. Iya benar juga. Ya, Ya ada kan? enggak salah juga. Tujuan pemerintah kan hanya itu, untuk menciptakan dokter yang lebih profesional. Lebih baik terjun langsung aplikasi aja ke pasien. Toh sudah dapat kok di preklinik sama di stase. Ya kan nggak? Iya. Masuk akal. Kalau saya setujunya karena misalnya kita koas beda rumah sakit itu kadang beda-beda yang didapatkan. Makanya saya setuju ada UKMPPD-nya biar rata jadi satu. Jadi kita nggak ilmu yang kita dapat itu sama. Setelah lulus bisa sama nggak? Enggak lah. Nggak sama. Tapi setidaknya ada Jadi kamu misalnya, standar SOP-nya. Yes, misalnya kamu nih, jadi kerja di rumah sakit Tarakan gitu kan. Lulus ini, temanmu di Malang gitu.
bisa nggak nanti bisa sama? Nggak mungkin sama pasti. Iya. Ngikuti lingkungan di rumah sakit Iya juga benar kan. juga. Ngikuti Pola penyakitnya juga. di sana. Pasti nggak akan sama gitu. Tapi maksudnya itu yang sama alur tata laksananya, alur Iya. diagnosanya gitu. Kayak algoritma dan segala macamnya yang sudah pakem ditentukan gitu. Sampai ada joki-joki juga nggak sih di UMPD? Pernah nggak ada joki gitu? Kalau saya nggak pernah tahu ya dok ya. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah Nggak punya, soalnya benar-benar terdengar. diseleksi. Jadi kan pakai KTP, pakai ID. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tertangkap ada joki? Nggak pernah denger ya? Nggak pernah. Saya nggak pernah dengar. Nggak tahu kalau pernah ada. Nggak pernah denger juga sih. Iya. Kalau UMPTN dulu ada kan? Soalnya memang dari pendaftaran sampai ketika kita mau ujian itu benar-benar diperiksa. Diperiksa sama nggak orangnya, sama KTP-nya, ID-nya itu. Oh iya usah. Ya wes, thank you ya atas sharingnya Iya, makasih juga tentang dokter. koas. Iya. Kalau koas itu enak, koas itu nggak enak gitu ya. Nggak enak dengan konsulen, takut dengan konsulen seperti apa. Yang penting dinikmati aja. Yang penting dinikmati atau akhirnya roda berputar, lulus juga kan. Iya. Alhamdulillah. Kita jadi sama sejawat sekarang. Oke, terima kasih Dokter Halwa Nadia Tina Laila. Panggilnya Laila ya? Halo dokter. Oh, Halwa. Ya. Terima kasih. Salam sehat dari Albima 1208 Cek.